Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudara muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema kultum yang berjudul menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Hadirin, sehebat apapun kesalahan yang kita lakukan, sehitam apapun dosa yang pernah kita perbuat, kita akan selalu mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selama kita ingin kembali dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memutus rahmat-Nya untuk hamba-Nya yang ingin bertobat. Maka di bulan suci Ramadan ini, marilah kita menata kembali hati dan diri kita dengan menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Lalu, bagaimana agar hubungan kita terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam kandungan surat Al-Baqarah tersebut terdapat makna yang dimana supaya kita dapat menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyukur. Bersyukur berarti kita dapat menerima dengan penuh rasa terima kasih kita terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Karena rasa syukur itulah yang membuat hati kita menjadi tertata dengan baik, sehingga hati kita selalu terkait oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur kita makasih ke Allah, kita masih bisa berbicara kita makasih ke Allah, kita masih bisa melihat kita makasih ke Allah, dan bahkan dalam keadaan terpuruk pun kita makasih ke Allah. Jika kita sudah menyadari bahwa Allah itu Maha Baik dan meyakini ke dalam hati kita bahwa tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang berbahaya kepada hamba. Tentunya jika sesuatu itu sudah terjadi kepada hamba-Nya, itulah yang terbaik untuk kita. Karena mengingat dengan asma Allah, tidak mungkin itu untuk kita. Maka jika sesuatu nikmat yang terjadi pada kita itu tidak enak, maka syukuri. Karena bisa jadi kita belum bisa melihat hikmah di balik. Jika kita sulit berterima kasih kepada Allah, maka sama saja kita melupakan kebaikan Allah dan kita melupakan pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itulah musabar ketika kita tidak meyakini asma Allah yang Maha Baik. Lalu muncullah kufur nikmat yang dimana perlahan membuat segolongan orang yang kufur enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dan menimbulkan dosa besar. Itulah yang menyebabkan rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan dengan Allah adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Akan tetapi, menjaga hubungan dengan manusia juga sangat penting dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Kandungan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada hamba sahaya, dan lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga hubungan kita dengan manusia, yaitu dengan adab dan akhlak. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan akhlak, dan salah satu menyempurnakan akhlak itu adalah sebagai fondasi kita untuk menjaga hubungan kita dengan manusia, yaitu lisan kita terjaga, kita menjaga agar kita tidak mencela orang lain, kita tidak menghina orang lain, dan kita menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti hati. Marilah sama-sama kita menjaga hubungan baik kita terhadap sesama dengan mengedepankan adab dan akhlak kita, yaitu saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, dan tidak mencela, yaitu kita saling menjaga hati kita agar bersih dari iri dan dengki terhadap sesama. Berbuat baiklah, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran
akan tumbuh adalah buah duri. Maka seperti halnya kita berbuat sesuatu kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang menanam benih untuk diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita menata diri dan hati kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum.